pagi hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul dan kita seperti biasa. Dan kebetulan hari ini tanggal 17 Agustus yang mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah untuk kita sekalian, khususnya untuk bangsa Indonesia, hari kemerdekaan yang kita semua patut syukuri, yang kita semua patut mensyukurinya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ada dasarnya di dalam hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita semua tahu betapa berat penderitaan bangsa tatkala dijajah, baik itu di zaman penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Ya, kita nggak ngalamin itu, kita cuma tahu sejarahnya, kita pelajarin sejarahnya. Ya, hingga datang masa kemerdekaan. Ya, di mana kita bangsa Indonesia dibebaskan dari beratnya, kejamnya penjajahan, dan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang wajib kita syukuri. Dan di dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد يهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقال هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصومه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, hari apa ini di mana kalian berpuasa padanya? Mereka menjawab, ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka saat itu Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dan kami pun ikut berpuasa sebagai rasa syukur kami kepada Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ahaq wa aula bi Musa, yang lebih berhak menghormati, merayakan, mengagungkan Nabi Musa adalah kami daripada kalian. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Nah, ketika Nabi berpuasa sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Nabi Musa, syukur kepada Allah ketika Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari penindasannya Fir'aun, dari penjajahannya Fir'aun, dan dibinasakan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Ya, kita pun ya tatkala bangsa Indonesia diselamatkan dari penindasan para penjajah, ya, dan itu merupakan nikmat besar dari Allah, kita dianjurkan untuk bersyukur sekalipun kita enggak mengalaminya. Nabi dan orang-orang Yahudi juga saat Nabi hijrah enggak mengalami saat mereka orang-orang Yahudi yang terdahulu yang diselamatkan, Nabi Musa dan kaumnya yang diselamatkan dari tindasan Fir'aun, penindasan Fir'aun. Generasi yang ada di masa Nabi Muhammad enggak mengalami itu, tetapi mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Kita pun walaupun kita enggak mengalaminya, tetapi kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Nah, dan itu dianjurkan di dalam agama oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari ini merupakan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Ya, kita sama-sama berkumpul di sini. Ya, hari ini juga nanti ada upacara. Ya, kita sama-sama berdoa
kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bersedekah, dengan berzikir, dengan berdoa. Yang mau puasa, ya silahkan begitu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan lain-lain sebagainya, ya silahkan. Nah, ini merupakan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita ingatkan, kita dibolehkan bergembira, kita dibolehkan berbahagia atas nikmat yang Allah kasihkan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, atas anugerah Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, hendaknya mereka mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Silakan, enggak ada masalah. Tetapi di dalam mengungkapkan kebahagiaan, kegembiraan, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira silahkan. Ya, mengungkapkan kebahagiaan silahkan. Ya, mungkin kebiasaan kita dengan mengadakan lomba, boleh bergembira silahkan. Tapi juga dengan aturan-aturan yang dibenarkan di dalam agama. Jangan sampai menjadi perjudian sebagaimana yang dilarang, ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ulama-ulama di sini juga menyampaikan cara yang benar ketika kita mengadakan perlombaan. Terus juga jangan sampai hal-hal yang tidak layak, tidak etis dengan agama dan dengan budaya kita, jangan kita lakukan. Gitu. Ungkapkan syukur yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan kegembiraan, kebahagiaan yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan agama kita, yang layak dengan budaya kita, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar mengangkat derajat para pejuang-pejuang kita. Mereka mujahidin fisabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang membela negara, membela bangsa, membela agama. Mudah-mudahan derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negeri kita, negeri Indonesia yang tercinta ini dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijadikan sebagai negeri yang hidup di dalamnya agama Allah, yang hidup di dalamnya ketakwaan, yang hidup di dalamnya kesejahteraan, kemakmuran zahir batin ya rabbal alamin wa ajidul ajudin wa rahimal masakin wa dzal quwwatul matin ala hadini wa kunatun sa'ada ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.